Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV rahimani Allah wa iyyakum, kembali kita bertemu dalam kajian kitab Fiqhut Tarbiyatil Abna, fikih dalam mendidik anak. Di kajian lalu kita telah membahas bahwasanya seorang ayah atau seorang ibu tidak boleh melarang sesuatu terhadap anaknya tapi dia sendiri melakukan, dan tidak boleh dia memerintahkan anaknya sementara dia sendiri tidak melakukan. Bahkan bukan hanya kedua orang tua, seluruh pendidik, apakah dia guru, ustadz, dai atau penceramah, maka haruslah selaras antara ucapan dan perbuatannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah marah, ya Allah marah kalian mengatakan apa yang tidak kalian lakukan. Oleh karena itu ikhwah, setiap orang yang dia berkedudukan sebagai pendidik atau seorang yang memberikan seorang yang penyuluh agama, maka dalam masalah ini ya tidak boleh ucapannya berselisih dengan bertentangan dengan perbuatannya, sebagaimana yang telah kita pelajari. Selanjutnya ikhwah, sana'un nas 'alal abna'i li salahi abaihim. Orang-orang akan memuji anak dikarenakan kesolehan ayahnya. Maksudnya begini ikhwan. Ketika kita punya ayah atau ibu yang dikenal sebagai orang baik, dikenal dermawan, dikenal taat dalam beribadah, intinya dikenal di masyarakat adalah orang baik. Kemudian pastilah kita juga akan dikenal dengan kebaikan orang tua kita. Ketika kita ditanya, siapa ayahmu? Mungkin kalau ayah kita misalnya Ahmad. Siapa ayahmu? Ayah saya Ahmad. Oh, Masya Allah, ayahmu itu orang baik. Masya Allah. Kita pun akan terimbas dengan kebaikan kedua orang tua kita tersebut. Fal a'malus salihatu lil walidaini tajlibu sana'an hasanan lil abna'i minan nas. Amalan soleh yang dilakukan oleh kedua orang tua itu bisa menyerap ataupun memberikan pujian baik untuk anak-anak juga. Wal a'malus sayyi'ah tajlibu ta'yiran wa taubikhan wa ta'niban minan nas. Demikian juga amalan-amalan ataupun perbuatan buruk itu bisa mengundang celaan, cercaan orang-orang. Wa kullu hadhihi tu'athiru ala
nafsiyatil ibni wa ala ma'nawiyatihi. Itu semua akan berpengaruh terhadap mental si anak. Demikian ikhwah. Jadi sangat besar sekali pengaruh perbuatan kedua orang tua terhadap anak-anaknya. Ya, sangat besar pengaruh. Ya kalau seandainya si anak, misalnya orang tuanya seorang ustadz, dikenal seorang yang alim, yang akhlaknya mulia, pasti anaknya juga terikut imbasan baik dari kedua orang tuanya. Sebaliknya demikian juga, kalau orang tuanya ternyata dikenal maling misalnya, terkenal maling, sering buat onar di kampung tersebut, ketika kita mengenalkan diri kita, ayah kita si fulan nih yang dikenal di kampung tersebut maling, kelas kakap, pasti mereka juga was-was dengan anak ini, jangan-jangan anaknya juga sama seperti ayahnya. Demikian terimbas. Ya, terimbas. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, bukan terkadang sih, tanpa kita sadari, sebelum anak mendurhakai kita sebagai orang tua, kita lebih dahulu telah mendurhakai anak. Kita lebih dahulu sudah melukai perasaannya. Kita lebih dahulu sudah merusak kehormatannya gara-gara tingkah laku kita yang kurang baik. Fala tusabbib ayyuhal ab wala anti ayyatuhal mi'ratan lil abna'i fayu'ayyiruna bikuma. Janganlah kalian berdua wahai ayah dan bunda menjadi sebab aib dan celaan terhadap anak-anak kalian. Ya kalau ayahnya, ibunya seorang pelacur misalnya, kan orang kata-kata ini anak pelacur. Anaknya masya Allah bagus, tapi karena gara-gara ibunya pelacur, orang katakan ini anak pelacur ini. Demikian ikhwah. Walaupun anaknya tidak ada pelacur sama sekali. Akhirnya anak dicela gara-gara perbuatan ibunya, gara-gara tingkah laku ibunya yang tidak baik. Ini anak maling ini. Demikian ikhwah. Ya, kan hal itu bisa merusak perasaan si anak. Karena anak itu nggak bisa memilih dari rahim mana dia harus lahir. Dia nggak bisa memilih dari tulang sulbi mana dia lahir. Nggak bisa memilih. Demikian. Seandainya dia boleh memilih, dia nggak akan mau dia tidak akan mau lahir dari rahim ibu seorang pelacur. Dia tidak akan mau lahir dari tulang sulbi seorang ayah maling. Gak akan mau. Kalau dia bisa memilih. Makanya ikhwah, terutama nih bagi orang tua, banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita punya anak atau apalagi sudah punya anak, harus banyak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini ikhwah, saya nggak tahu berapa banyak orang tua yang durhaka kepada anaknya gara-gara perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang tuanya, maka anak terimbas. Hal tardo ayyuqalu liwaladaka abuka sarik. Apakah kamu ridho kalau orang mengatakan kepada anakmu, ayahmu tuh pencuri, atau seperti bahasa kita katakan tadi, ini anak maling. Anaknya nggak maling. Ini anak penjahat, ini anak preman, ini anak pembunuh. Anaknya nggak preman, anaknya nggak pembunuh, anaknya nggak penjahat, dan anaknya nggak maling. Tapi gara-gara ayahnya melakukan perbuatan-perbuatan yang merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh masyarakat, akhirnya bukan hanya ayahnya yang dicela orang, anaknya pun ikut. Akhirnya kamu itu anak maling, kamu itu anak pencuri, emakmu pelacur. Demikian ikhwah. Tentu hal ini jelas akan menyakitkan hati si anak. Apakah kamu ridho kalau anakmu dikatakan ayahmu paling, atau abu kazanin, atau apakah kamu juga ridho kalau dikatakan ini anak penzina, au ummu kata dakhul rijal la buyutiha, atau apakah Anda ridho kalau orang mengatakan kepada anak Anda, emakmu bawa laki-laki ke rumahnya, emakmu bawa laki-laki ke rumahnya.
Au fulanun minar rijal yakhlu bi ummik. Atau dikatakan ada laki-laki itu pacaran dengan emakmu, atau berdua-duaan dengan emakmu, atau berzina dengan emakmu. Ikhwah, anak mana yang ridho, yang senang mendengar hal ini? Dan saya kira juga tidak ada seorang pun, orang tua pun yang ridho, tidak ada seorang orang tua pun yang ridho dengan hal seperti ini. Kalaupun dia pencuri, dia juga berharap jangan sampai perbuatannya itu berimbas kepada anak-anaknya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Makanya kan ada prinsip pencuri nih, jangan mencuri di kampung sendiri. Karena kalau ketahuan, bukan hanya dia yang aibnya dia, tapi keluarganya. Keluarga jadi aib. Makanya dia mencuri di kampung orang lain. Kalaupun ketangkap, orang nggak kenal dengan dia. Oh, itu kalau kampung sebelah. Tapi coba kalau dia mencuri di kampung sendiri. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Dianya, istrinya, anaknya, emaknya, bapaknya, saudaranya, semua akan kena. Demikian. Kamu abang yang maling itu ya? Kamu anak yang maling itu ya? Demikian ikhwah. Karena dikenal di masyarakat. Itulah ikhwah, bahayanya kalau orang tua itu melakukan perbuatan buruk. Akhirnya anak terimbas. Hal tardo ayyuqalu li ibnika li abnaika anna abaka rajulun ghadir. Apakah kamu ridho ada orang yang mengatakan kepada anakmu, ayahmu itu pengkhianat? Adakah di antara kita yang ridho seperti itu? Tentu tidak, ikhwah. Tentu tidak. Fahadhi umurun tudammiru nafsiyati abnaik wa anta la tash'ur. Hal ini semua, karena hal ini semua dapat merusak mental anak-anak kamu, anak-anak kalian, tanpa kalian sadari. Berarti orang tua yang telah merusak mental si anak, orang tua yang sudah merusak si anak. Sebelum anak rusak, orang tua yang sudah memberikan bibit-bibit kerusakan, merusak mental si anak. Fal waladu idza qila lahu, dan seorang anak pun kalau dikatakan kepadanya, abuka minas salihin wa minal ulama. Demikian juga apabila seorang anak dikatakan kepadanya, ayahmu itu orang soleh loh, ayahmu itu seorang alim, abuka syuja, ayah kamu itu pemberani, abuka kana yuslihu bainan nas. Kalau dikatakan ayahmu itu orang suka mendamaikan orang yang bertengkar, yusinu ilal fuqara, suka membantu orang fakir, wa yut'imul masakin, suka memberi makan orang-orang miskin, wa kana minat ta'ifin wal 'akifin ruk'a sujud. Ayahmu itu suka, orang tuamu adalah orang yang suka bertawaf, suka iktikaf, suka ruku' dan sujud. Idza qila hada tasmu nafsuhu wa tuzakku akhlaqiyatuhu wa yanshatu li fi'l khair. Kalau dia mendengar ini semua, maka mentalnya akan semakin baik, kemudian akhlaknya juga akan semakin baik, ya, sehingga itu semua memicu dirinya untuk berbuat baik. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ikhwah, begini, kalau ada orang tua, dikenallah di kampungnya seorang qari, pandai baca Quran, sedikit banyak pasti orang akan berharap ini anaknya juga seperti ayahnya. Mungkin anaknya masih SD, teman-teman kelasnya, gurunya akan berharap, cobalah, ayahmu kan qari nasional atau internasional, kamulah yang baca Quran, kamu kan anaknya. Terimbas ikhwah. Jadi sehingga dengan seperti ini si anak pun terpicu untuk baik, bacaannya baik. Demikian ikhwah, bacaannya baik, apalagi ya akhlak juga baik. Kenapa? Karena orang tuanya baik-baik, ya. Sehingga latar belakang orang tua yang baik ini dapat memicu si anak untuk berusaha berbuat baik. Dan orang pun akan berbaik sangka, ini berarti orang baik-baik ini. Kenapa? Karena ayah dan bundanya orang baik. Demikian ikhwan.
Tapi coba ayahnya maling, ibunya pelacur. Orang curiga dengan anaknya. Jangan-jangan ini yang namanya buah tak jauh jatuhnya dari batangnya. Begitu. Kalau ayahnya maling, lebih kurang dia ini seperti ini. Gitu. Akhirnya si anak yang tak bersalah, tak berdosa dicurigai sebagai maling. Kalau dia datang, ayo sendal-sendal tolong dipungut dulu, nanti ada anak maling lewat. Demikian, itu bisa terjadi, ya. Hukuman masyarakat, hukuman sosial dari masyarakat. Amma idza sami'an nas yanbidunahu bil alqab wa yu'ayyirunahu bil fada'ih allati irtakabaha abawahu fa innahu yudammaru wa yuhattamu wa yunharu. Adapun kalau dia mendengar orang-orang memberikan julukan-julukan buruk terhadap ayah bundanya, mencaci maki ayah bunda, ayah dan ibunya yang pernah dilakukan oleh ayah dan ibunya lakukan, ya ini tentunya akan merusak dan merusak mental si anak dan menghancurkan batin si anak. Innallaha subhanahu wa ta'ala dzakkara abna'a bisilahil aba yahussuhum bidzalika 'alal imani wasyukri wal 'amalus shalih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan anak-anak dengan kebaikan ayahnya, dengan kesolehan ayah bundanya, dan mendorong mereka untuk ikut beriman, bersyukur dan beramal soleh. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala firman, dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Al-Isra ayat 3. Yaitu anak keturunan yang kami angkut bersama Nuh, artinya yang ikut naik kapal. Innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nuh itu adalah seorang hamba yang bersyukur. Maksudnya apa? Ay ya dzurriyyata ahlul iman alladzi humilu ma'a Nuh fi safina. Wahai anak keturunan orang-orang yang beriman yang ikut naik kapalnya Nuh. Karena ikhwah pada waktu itu ketika Nabi Nuh berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Nabi Nuh berdoa untuk menghukum orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengatakan fafatahna as-samaa'i bima'in munhamir. Kami buka langit, pintu langit, dan kami curahkan air selebat-lebatnya. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u ala amrin qad qudir. Dan kami bukakan bumi, memancarlah air sederas-derasnya. Maka bertemulah dua air di daratan. Yang dari langit turun selebat-lebatnya, yang dari bumi memancar sekencang-kencangnya, sederas-derasnya. Faltaqal ma'u bi'ma'in munhamir. Maka bertemulah dua air tersebut. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Wa hamalnahu ala dzati alwahi wa dusur. Dan Allah katakan kami angkut Nuh dan juga orang-orang yang ikut beriman dengan satu kendaraan yang terdiri dari papan dan paku. Maksudnya adalah kapal. Demikian ikhwah. Semua yang beriman ikut bersama Nabi Nuh. Semua yang kafir musnah, mati diterjang ombak. Demikian ikhwah. Tak terkecuali anak Nabi Nuh sendiri. Ketika anaknya berusaha untuk menyelamatkan diri dengan berenang, kata Nabi Nuh, ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah, janganlah kamu seperti orang kafir. Tapi karena anaknya itu ngeyel, ya, karena nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ngeyel, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma', kata si anak, enggak ya, aku akan pergi naik gunung yang dapat menyelamatkan aku dari air. Kata si ayah itu Nabi Nuh, qala la asimal yaum, hari ini enggak ada yang selamat illa marrahim, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Mereka pun akhir dipisahkan oleh gelombang, dan si anak Nuh itu termasuk orang yang ditenggelamkan, dan semua yang kafir ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu.
Tersisalah hanya orang-orang yang beriman yang diangkut Allah Subhanahu wa taala dalam kapalnya Nabi Nuh. Di sini Allah katakan, "Dzurriyyatan man hamalna ma'anuh." Wahai keturunan-keturunan orang-orang yang beriman yang diangkut oleh Nabi Nuh, yang diangkut oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Nuh dalam sampannya. Qad kana aba'ukum ahlul iman. Sungguh dahulu ayah-ayah kalian adalah orang-orang yang beriman, orang-orang soleh. Karena yang kafir sudah mati semuanya, yang kafir sudah habis semuanya. Allah tenggelamkan, mati, tenggelam semuanya. Yang tersisa hanya orang beriman. Jadi orang-orang yang ikut bersama Nabi Nuh yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, ya, ketika mereka sudah mendarat, kapal Nabi Nuh sudah mendarat, wastawat alal jud, kemudian kapal Nabi Nuh pun terdampar di Gunung Judi. Nah, mereka ini akhirnya kan beranak pinak. Mereka yang seluruhnya beriman pada waktu itu, yang selamat, yang hidup hanya orang beriman. Mereka ini beranak pinak. Allah katakan, wahai keturunan orang-orang yang beriman, ayah-ayah kalian dahulu itu beriman karena Allah selamatkan. Kemudian, illam yahmil ma'an Nuh illal mu'min, karena Allah tidak akan mengangkut seseorang kecuali yang mukmin. Karena memang waktu itu yang kafir nggak mau, ya, nggak mau ikut Nabi Nuh dengan gengsinya, nggak mau. Fadhkuru syukrahu innahu kana 'abdan syakura. Kalian ingatlah bagaimana syukurnya Nabi Nuh alaihissalam. Sungguhnya dia adalah seorang hamba yang bersyukur. Fakunu ka'abaikum salihin. Jadilah kalian seperti ayah-ayah kalian yang soleh. Demikian Allah mengingatkan, ayah kalian itu selamat. Karena apa? Karena dia beriman dengan Nabi Nuh. Kalau ayah kalian kafir, maka kalian juga nggak ada. Ya. Karena orang kafir pada waktu itu mati, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu fi jumlati mawatin. Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan di banyak tempat, seperti Al-Baqarah ayat 47. Ya Bani Israil, wahai anak-anaknya Israil. Siapa Israil ini? Ya auladun Nabi Karim Israil wa alladhi huwa Ya'qub alaihissalam. Artinya adalah wahai Bani Israil, wahai anak-anak Israil. Siapa Israil? Si Israil adalah Nabi Allah yang bernama Ya'qub alaihissalam. Artinya kan, wahai anak keturunannya Ya'qub. Wahai anak keturunannya Ya'qub. Fa fi hadza tadhkiru bil abi salih wal jadd salih wa nabil karim Israil alaihissalam. Dengan menyebutkan wahai anak-anaknya Israil, artinya wahai anak-anaknya Ya'qub, ingat ayah kalian itu orang soleh, kakek kalian adalah orang baik, beliau adalah seorang nabi yang mulia, dia adalah Israil atau Ya'qub alaihissalam. Fahadha tadhkir yahmidu dzurriyyatahu ala ta'assi bi abihim fi khairi was salah. Dengan menyebutkan itu, ya, seolah Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan mengingatkan akan kesolehan ayah mereka atau kakek mereka. Jadi dengan demikian anak keturunannya itu pun mengikuti jejak kakeknya, mengikuti jejak ayahnya yang merupakan nabi, orang soleh, orang baik. Demikian ikhwah, ya. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Allah di sini memanggil anak keturunan Nabi Yakub supaya mereka itu memanggil dengan anak-anak Israel, Bani Israel, supaya mereka mengikuti ayah mereka, mengikuti kakek mereka yang merupakan seorang yang soleh. Waqad qala qaumu Maryam li Maryam. Demikian juga sungguh kaumnya Maryam berbicara kepada Maryam. Waktu itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ketika Maryam pulang, ya, pulang ke kaumnya sembari menggendong seorang bayi yang masih orok, masih kecil.
Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka Maryam pun datang menggendong Nabi Isa alaihissalam ke kaumnya. Kaumnya terkejut. Kaumnya terkejut, loh, ini Maryam kok pulang-pulang bawa bayi. Ya karena sudah menjadi kelumrahan kalau ada seorang perempuan punya anak pasti ada ayahnya. Nggak ada kaedahnya perempuan punya bayi tanpa disentuh laki-laki, itu nggak ada kaedahnya. Makanya ketika Maryam seorang yang suci, mereka tahu Maryam ini orang yang suci, ya, orang yang soleh, orang yang suci, maka terkejut mereka, loh, kok ini Maryam punya bayi, ini bayi siapa? Karena nggak diketahui Maryam itu pernah menikah, nggak diketahui ada laki-laki yang dekat dengan dia, ya. Nggak diketahui, dia belum menikah. Semua penduduk kampung tahu Maryam itu belum menikah, tapi kok tiba-tiba pulang bawa bayi. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Maka dia pun datang membawa Nabi Isa yang masih kecil waktu itu, masih bayi. Dia bawa ke kaumnya. Langsung mendapat respon dari penduduk masyarakat Maryam. Apa katanya? Ya ukhta Harun. Maka fa'atat bihi qaumaha tahmiluh qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Ya Maryam, kamu ini datang membawa aib. Bayi tak punya ayah itu gimana ceritanya? Yang adanya adalah sebuah perzinahan. Kalau ada seorang perempuan yang diketahui tidak pernah menikah tiba-tiba bawa bayi, berarti itu hasil perzinahan. Makanya masyarakat langsung mengklaim, ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariyah. Ji'ti syai'an fariyah. Kamu telah datang membawa aib kampung kita ini. Kemudian apa kata mereka lagi? Ya ukhta Harun. Wahai saudaranya Harun. Harun adalah saudaranya Maryam alaihissalam, tapi bukan Harunnya Nabi Musa, ya. Ya, bukan Harun Nabi Musa. Ya ukhta Harun, karena Harunnya orang baik. Wahai saudarinya Harun yang juga orang baik. Maka anak abuki mra'asau wa makanat ummuku baghiyah. Loh, Masya Allah. Makanat abuki mra'asau, bahwa ayahmu itu bukan orang yang jahat, ibumu juga bukan pelacur. Artinya, loh, kenapa kamu seperti ini? Saudaramu baik-baik, orang soleh. Ayahmu juga orang soleh, nabi. Ayahmu juga orang soleh. Kemudian ibumu juga bukan seorang pelacur. Kok bisa kamu tiba-tiba datang punya anak bawa aib ini? Nah, demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tapi kan kisah Maryam ini memang beda dengan perempuan-perempuan lain yang datang bawa bayi tanpa ayah. Beda, ya, nggak bisa dikatakan saya ini seperti Maryam, nggak akan ada yang percaya. Demikian ikhwah. Makanya Maryam alaihissalam mengatakan karena kan waktu itu dia tidak bicara, dia bernazar nggak ngomong satu hari itu. Fa asyarat ilaihi, maka Maryam pun mengisyaratkan ke bayi tersebut. Kata kaumnya, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana mungkin kami bisa bicara dengan yang masih terlalu bayi, masih kecil. Demikian ikhwah. Tapi yang perlu kita garis bawahi yang terkait dengan kajian kita ini ikhwah, di mana ketika seorang anak jahat, orang heran. Ketika seorang anak itu jahat, nggak baik, sementara ayah bundanya baik, orang kan heran, loh, kamu kok bisa seperti ini? Nah, ayahmu tuh orang baik-baik, ibumu orang baik-baik, abang kakakmu baik-baik, kamu kok bisa seperti ini? Nah, begitu. Demikian ikhwah rahimani Allah. Artinya kebaikan ayah diharapkan orang-orang itu turun kepada anaknya. Ya. Itu diharapkan masyarakat. Fattaqullah ayyuhal ab fi abnaik. Bertakwalah kamu wahai ayah, ya, terhadap anak-anakmu, wa banatik, dan putri-putrimu. Wattaqullah ayyatuhal fi abnaiki wa banatiki. Bertakwalah kamu wahai para ibu terhadap anakmu, atas anak-anak putra-putrimu. Wal wa fil ahfadi kadzalik. Bahkan bertakwalah kamu pada Allah. Itu semua untuk keturunanmu, bahkan sampai cucumu. Demikian ikhwah rahimani Allah. Ini menunjukkan bahwasanya
orang tua yang soleh itu jelas berpengaruh pada anak. Bahkan penilaian masyarakat, ya, penilaian masyarakat terhadap anak kita bisa menjadi lebih baik ketika mereka mengenal kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Demikian ikhwah. Langsung image mereka juga baik. Misalnya ayahnya ustadz, ibunya ustazah. Orang mengenal ayah dan ibunya. Ketika ada anak, kamu siapa nak? Ayah saya si fulan, ibu saya, oh masya Allah kamu anak ustadz, anak ustazah. Itu akan berbeda sikap masyarakat dengan orang yang kamu anak siapa? Anak si fulan, oh bapakmu maling, ibumu pelacur. Pasti akan berbeda perlakuan ikhwah. Ya, pasti akan berbeda perlakuan. Padahal bukan mereka buat. Ya, bukan anaknya yang ustazah, bukan anaknya juga yang ustaz. Bukan anaknya yang maling dan bukan anaknya yang pelacur, tapi berpengaruh terhadap si anak. Gara-gara apa? Gara-gara urusan tingkah laku orang tua. Jadi ketika orang tua itu baik, berpengaruh kepada anak. Masyarakat pun beda sikap dengan anak kita. Kalau kita dikenal dengan orang baik. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kepada para pemirsa sekalian, di studio ini sedang hujan lebat. Oleh karena itu, ya mungkin sedikit ada noise ya, suara hujan, karena memang studio kita ini tidak ada memiliki kedap suara. Kalau hujan lebat langsung masuk ke mikrofon. Baik, khair insyaallah. Semoga kajian kita ini bisa didengar dengan sangat jelas. Ikhwah rahimanallahu iyyakum. Selanjutnya, ya. Selanjutnya. Fal waladus salih yantafi'u bisalahi abawahi fil akhirah. Jadi ikhwah, sebagaimana yang kita katakan tadi, ayahnya soleh, emaknya solehah, maka pengaruh itu sangat besar terhadap diri anak. Bukan pada kejiwaan si anak, bukan hanya pada tingkah laku si anak, bahkan sikap masyarakat kepada si anak juga akan juga baik. Tapi ternyata ikhwah, bukan hanya di dunia. Kalau yang kita bicarakan tadi kan ini sikap kemanfaatan yang dirasakan oleh si anak ketika dia di dunia. Ternyata manfaat ini tidak hanya di dunia ikhwah, dia bahkan sampai akhirat. Qala tabaraka wa ta'ala, berkata Allah, berfirman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman kemudian keturunannya mengikuti keimanan tersebut, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan ikutkan mereka, ya, kami akan ikutkan keturunan mereka bersama-sama di surga. Wa ma alatnahum min amali min syai', dan kami tidak menzolimi perbuatan baik sedikit pun. Dia akan disebutkan apa maknanya. Kami tidak menzolimi, mengurangi amalan baik itu sedikit pun. Kullum beri'im bima kasabarohin, masing-masing orang sesuai dengan apa yang mendapatkan ganjaran, sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan. At-Tur ayat 21. Maksudnya apa ya, ikhwah? Fa idza lam yablughul waladu bi amalihi manzilata abi. Syekh Mustafa Al-Adawi menjelaskan, apabila seorang anak tidak mencapai derajat ayahnya nanti hari kiamat, ya mungkin si anak mungkin dia hanya dapat surga yang derajat paling rendah, si ayah dapat derajat surga yang tingkat 4 misalnya, ya, maka alhaqahullahu bi abih duna ayyabkhusal ab haqqahu, maka Allah akan mengikutkan si anak, meletakkan si anak, memposisikan si anak seperti posisi ayahnya, tanpa mengurangi hak si ayah sedikit pun. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Demikian ikhwah.
Itulah fungsinya. Jadi kalau seharusnya si anak ini tidak sama posisinya di surga dengan ayahnya. Ayahnya derajat tinggi, anaknya di bawah. Tapi karena antara mereka ini adalah anak dan ayah, maka Allah Subhanahu wa taala memposisikan menaikkan derajat si anak sama seperti ayahnya. Jadi dia akan bersama ayah di surga. Padahal seharusnya dia berada di bawah ayahnya. Tapi karena mereka adalah anak, ayahnya lebih soleh, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan alhaqana bihim dzurriyyatahum. Maka si anak ditempatkan satu posisi dengan ayahnya yang seharusnya posisi anak berada di bawah. Itu ikhwan. Pengaruh seorang orang tua yang soleh. Pengaruh orang tua yang soleh tidak hanya bermanfaat di dunia, ternyata juga di akhirat. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami samakan anaknya dengan ayahnya. Demikian ikhwah. Wa ma alatnahum min amalin min syai'. Kami tidak mengurangi hak si ayah sedikit pun. Jadi dengan meletak si anak diposisikan pada posisi ayahnya, hak si ayah nggak dikurangi. Bukan berarti gara-gara datang anak hak si ayah dikurangi demi untuk diberikan kepada si anak. Enggak, itu di dunia ya begitu. Di akhirat enggak. Si anak punya posisi, punya hak sendiri tanpa mengurangi hak si ayah. Kemudian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya ikhtiyaruz zaujatis salih. Termasuk dalam fikih tarbiyatil abna, fikih dalam mendidik anak yang sangat penting, yang sangat mendasar, yaitu memilih pasangan yang solehah, yang soleh dan solehah. Ini sangat penting ikhwah. Ya, sangat penting. Ini merupakan tahapan dasar dalam pendidikan anak. Orang tua, ya, orang tua yang soleh solehah, yang dimulai kesolehan itu dari orang tua, dimulainya kesolehan itu dari orang tua, ini merupakan pendidikan dasar dari mendidik anak. Oleh karena itu, diawali dari mana? Kita mendidik anak kita diawali dari mana? Bukan setelah dia lahir, bukan. Tapi diawali dari sejak kita memilih pasangan. Yajibu 'ala az-zawji ay yuhsinal ikhtiyara 'inda az-zawaj. Seorang laki-laki hendaklah dia pilih pasangan yang baik ketika dia ingin menikah. Fayantaqi zaujatas salihata zatad din. Hendaklah dia pilih seorang wanita, seorang istri yang solehah, yang agamanya bagus dan kuat. Fa innaha satakunu umman li auladi. Karena dia itu akan menjadi ibu bagi anak-anaknya. Wa biha yata'assa auladahu wa min sadiha akhlaquha yartadi'un. Dari si ibu inilah dia mengambil dasar-dasar contoh yang baik dan akhlak yang terpuji. Wa qad qala ta'ala wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Al-Baqarah 221. Allah mengatakan, sungguh seorang hamba sahaya perempuan yang mukminah itu jauh lebih baik daripada seorang wanita musyrik walau a'jabatkum. Walaupun wanita musyrik itu sangat menarik hatimu. Bayangkan ikhwah, yang menjadi nilai di mata Allah Subhanahu wa ta'ala adalah keimanan. Seorang hamba sahaya hitam legam, ya, seorang wanita yang statusnya hamba sahaya hitam legam, tapi dia seorang wanita yang solehah, dibandingkan dengan seorang wanita yang merdeka, tidak hamba sahaya, yang putih semampai, cantik, jelita, menawan, pokoknya semua ada, tapi dia musyrik. Tapi wanita itu musyrik. Ini belum ada apa-apanya dibandingkan hamba sahaya tadi itu. Makanya Allah katakan, wala amatum mu'minatun. Sungguh hamba sahaya yang mukmin khairum, itu jauh lebih baik mim musyrikah, daripada wanita yang musyrik walau a'jabatkum, walaupun menarik hatimu.
Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berarti kalau dilihat status si hamba sahaya ini kan nggak menarik. Tapi si musyrik ini, wanita musyrik itu menarik. Allah katakan pilih yang itu, walaupun nggak menarik hatimu, pilih. Karena dia jauh lebih bagus dibandingkan si musyrikah ini. Karena banyak masalah rumah tanggamu akan terselesaikan dengan seorang hamba sahaya, dengan seorang mukminah walaupun dia seorang hamba sahaya. Kamu sekarang melihat seorang musyrikah itu seorang yang menarik hatimu, dia akan membawa banyak masalah dalam rumah tanggamu. Bahkan jangan-jangan bukan hanya bawa masalah, bahkan menyeretmu ke neraka jahanam, menyeret anak-anakmu ke dalam neraka jahanam. Kamu mau itu? Demikian ikhwah. Jadi Islam itu masya Allah sangat realistis ikhwah, ya, sangat realistis. Demikian. Tetap lebih mengutamakan yang namanya keimanan, kesolehan. Kemudian, waqala Rasulullah SAW fadhfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus, kamu akan beruntung. Ya, ini merupakan potongan dari hadis Rasulullah SAW yang mengatakan tungkahun nisa li arba'in, wanita itu dinikahi dikarenakan 4 hal. Li jamaliha, dikarenakan kecantikannya. Boleh seorang laki-laki menikahi seorang wanita dikarenakan cantiknya, boleh, silahkan. Tak apa-apa, sah pernikahannya. Kemudian wali hasabiha dikarenakan keturunannya, silahkan, tidak masalah, sah, ya, pernikahannya. Kemudian wali maliha dikarenakan harta kekayaannya. Dia menikahi wanita itu karena apa? Karena dia orang kaya. Oke, silakan nikahkan. Sah. Kemudian wali diniha dikarenakan agamanya. Rasulullah SAW memberikan prioritas yang paling utama yang membuat seorang mukmin beruntung. Apa itu? Fadhfar bidzati din taribat yadak. Pilih yang agamanya bagus. Pilih seorang wanita yang solehah. Ndak apa-apa, ndak begitu cantik, ndak apa-apa, bukan seorang yang hartawan, nggak apa-apa. Yang penting agamanya bagus, yang penting memang seorang yang solehah. Demikian ikhwah. Tapi benar-benar solehah ya, benar-benar solehah. Jangan sampai kaya enggak, cantik enggak, keturunan baik juga, enggak, solehah juga enggak. Ya Allah, udahlah. Buang ke laut aja lah kalau begitu. Apa yang bisa diharapkan? Rupanya ketika mau dilamar pura-pura solehah dia. Jilbab besar, malu-malu. Rupanya sedang berakting dia rupanya. Makanya minta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi itu merupakan pilar utama, modal utama seorang untuk mendapatkan samawah, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Yaitu wanita yang solehah. Demikian ikhwah. Boleh Anda mencari yang cantik, tapi jangan sampai cantik tapi nggak solehah, jangan. Jadi tetap cantik tapi yang solehah, kaya tapi yang solehah. Kalau ada keempat-empatnya, masya Allah, itu bagaikan dapat durian runtuh. Cantik luar biasa, cantik jelita, menawan. Kemudian orang kaya, kemudian keturunan dari baik-baik, kemudian agamanya juga bagus. Allahu Akbar, ini jarang ini kalau seperti ini, langka sudah. Ya, kalau Anda sebagai seorang laki-laki yang ingin menikah dapat ini, langsung lamar. Jangan tunggu hari esok, bakal banyak yang ngantri. Demikian ikhwah. Tapi begitulah. Banyak pemuda itu yang bingung, sudah nazar berkali-kali nggak jadi-jadi juga. Kenapa? Kurang menarik hati, nggak klik. Wah, alasannya nggak klik Ustadz. Soleha, masya Allah Ustadz soleha kali. Ya, tapi begitu melihat nggak klik. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Jadi dalam masalah ini, ya ikhwah, tetap fadhfar bidzati din taribat yadak, pilih yang bagus agamanya. Fayambaghi an takuna hadhihi zaujah aidan ma'a husni akhlaqiha wa tamassukiha bidiniha min usratin thayyibatin salihatin fahadha afdal wa akmal alla tara anna qauma maryam qalu laha ya ukhta harun ma kana abuki mura'asahu wa ma kana ummuki baghiyya. Oleh karena itu seorang laki-laki hendaklah dia memilih pasangan seorang istri yang akhlaknya bagus, dia istiqomah di atas agamanya. Demikian juga apalagi kalau dia berasal dari
keluarga yang soleha, ayah si wanita terkenal seorang yang soleh, ibunya terkenal yang soleha, dermawan misalnya. Kemudian ini jelas lebih afdol, ya. Bukan, tidakkah engkau melihat bahwasanya kaumnya Maryam berkata kepada Maryam, ya ukhta Harun, saudarinya Harun, makana abuki mra'asawi wa makanat ummuki baghiya. Loh, kamu kok seperti ini? Itu ibumu, ayahmu bukan orang yang jahat, orang baik-baik ayahmu, dan ibumu juga enggak pelacur. Inilah kaitannya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, seharusnya kamu itu orang yang baik-baik, karena mereka mengira Maryam itu berzina, padahal kan tidak. Artinya ya ukhta hadzal rajul salih Harun, wahai saudari laki-laki Harun yang dia adalah orang yang soleh. Artinya saudaramu itu orang soleh, kok kamu seperti itu? Kemudian Abu kana rajulan fadil khairan, ayahmu juga orang baik. Ma'uli ma'anu su', tidak pernah diketahui keburukan dari dia. Wala ata bi fahisha, dia enggak pernah juga melakukan perbuatan keji. Wa ummuki kadzalika kanat minas shalihat, ibumu juga seperti itu. Ibumu orang yang soleha. Walam takun min baghaya wa zawani, dia bukan termasuk orang-orang yang penzina. Fa kaifa ataiti bi hadzal walad wa min aina ja'aki? Lantas dari mana kok bisa kamu punya anak? Dari mana datangnya ini anak? Demikian ikhwah. Artinya tetap saja orang-orang akan mengkorelasikan dengan keluarga. Demikian ikhwah rahimanallah. Tapi saya kira nanti kita besok insya Allah kita lanjutkan lagi ya dalam masalah yaitu pendidikan anak dimulai dari khiyaruz zaujah sholihah. Diawali dari memilih istri. Nah, ini sangat penting ini bagi para jomblo ya yang belum menikah. Maka kalau ingin mendapatkan anak yang soleh dan soleha, pilih istri. Selektiflah pilih istri, bahwasanya dia Anda benar-benar yakin bahwasanya yang Anda pilih adalah seorang wanita yang soleha. Demikian. Tapi ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silakan boleh menelpon langsung ya, boleh telepon langsung ke nomor yang ada tertera atau juga via WhatsApp, boleh juga langsung ke nomor 089561132778. Silakan. Sebelumnya di sini kami dari studio mohon maaf karena di sini hujan lebat ya, dari tadi hujan lebat, mungkin suara agak sedikit noise karena memang studio kita tidak punya kedap suara. Tapi sudah ada masuk pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau bertanya, salat witir sebaiknya dikerjakan setelah salat isya atau setelah salat tahajud? Ikhwah, salat witir itu adalah salat yang mengganjilkan jumlah rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatul laili mathna. Salat malam itu 2 rakaat. Fa in khasyiya subha fa autir bi wahidah. Kalau takut dikhawatirkan masuk waktu subuh, maka silakan witir dengan 1 rakaat. Demikian ikhwah. Jadi kalau dia melakukan sholat tahajud, diawali tahajud, lebih bagus. Ya, lebih bagus. Karena itu yang paling afdol. Sholat malam itu 2 rakaat. Ya, bukan langsung sholat witir. Demikian ikhwah. Itu kalau mau mendahului dengan sholat tahajudnya. Demikian. Itu lebih baik. Adapun kalau dia ingin sholat witir langsung setelah sholat isya, juga tak apa-apa. Ya. Juga tidak apa-apa. Sebelum tidur dia sholat witir dulu, sebagaimana yang diwasiatkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Ausani Khalili, sungguh kekasihku telah mewasiatkan kepadaku an utir qabla an anam,
supaya aku sholat witir dahulu sebelum aku tidur. Boleh, silahkan. Ya, sholat witir setelah sholat isya dibolehkan, tapi akan lebih baik lagi didahului dengan sholat malam, kemudian diganjilkan. Ya, diganjilkan bilangan sholat malam tersebut. Demikian. Ya, Allahu a'lam bis-shawab. Ustaz, apakah seorang ibu wajib menyusui anaknya dan apakah harus 2 tahun? Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala firman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimmar radha'ah. Wal walidatu yurdi'na, dan para ibu yurdi'na, dia menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna, liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan, ya, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum seorang ibu menyusui anaknya, apakah sunnah ataukah wajib. Yang rajih, Allahu a'lam bis-shawab, hukumnya ada 2. Apabila statusnya masih seorang istri, bukan seorang yang dicerai, ya, statusnya masih seorang istri, maka hukumnya wajib. Karena makna daripada ayat wal walidatu yurdi'na auladahunna, artinya wal walidatu liyurdi'na auladahunna. Itu artinya, ya. Wal walidatu liyurdi'na, di situ ada perintah, dan para ibu hendaklah dia menyusui anaknya. Dari sinilah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, para ulama menyebutkan hukumnya wajib karena Allah memerintahkan. Jadi makna daripada wal walidatu yurdi'na, dan para ibu menyusui anaknya. Haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Udah? Ya. Ini adalah kalimat insya'iyah, kalimat khabariyah yufidul insya'. Ini kalimat pemberitaan. Seorang ibu, para ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Maksudnya itu perintah, insya, ya. Bukan sekedar berita. Artinya wal walidatu, para kaum ibu, liyurdi'na auladahunna, artinya liyurdi'na, hendaklah dia menyusui anak-anaknya. Demikian ikhwah. Ya, jadi hukumnya wajib. Allahu a'lam bis-shawab. Apabila seorang ibu melahirkan tidak ada kendala apapun, ya, baik air susunya ataupun kendala-kendala yang lain, tapi dia tidak mau menyusui anaknya, maka si ibu berdosa. Ya, maka si ibu berdosa. Demikian ikhwah. Kecuali kalau di sana ada hal-hal yang menghalangi, mungkin kesehatan ibu terganggu atau air susunya juga tidak baik, mungkin Allahu alam dikarenakan apa, tidak bagus untuk dikonsumsi si anak, atau mungkin air susunya sedikit, atau mungkin memang tidak ada air susunya. Ya. Demikian ikhwah. Dalam masalah ini berarti kan uzur syar'i, enggak ada masalah. Tapi kalau tidak ada uzur syar'i, air susunya banyak tapi dia enggak mau menyusui. Kenapa, Bu? Nanti payudara saya kendur katanya. Na'udzubillah min dzalik. Ini berdosa ibu. Itu kalau statusnya sebagai istri. Tapi kalau statusnya tidak lagi sebagai seorang istri, ya, karena seorang wanita yang dicerai, maka iddahnya fa'iddatu hatta yadha'na hamlahunna, maka iddahnya hingga dia melahirkan anak. Maka setelah lahir anaknya selesailah masa iddahnya. Berarti si wanita bukanlah lagi istri si pria, istri si ayah. Tapi dalam masalah ini dia tidak wajib menyusui anaknya. Ya. Dia tidak wajib menyusui anaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Apabila
mereka, maksudnya wanita yang sudah dicerai tadi menyusui anak kalian, maka fa'atuhunna ujurahunna, maka kasih dia, berikan dia upah. Berarti kalau nggak diberi upah boleh dia nggak menyusui. Ini menunjukkan bahwasanya kalau wanita tersebut sudah dicerai, maka tidak wajib, sebagaimana jika si wanita tersebut statusnya masih sebagai istri. Lantas apakah harus 2 tahun? Nah, adapun 2 tahunnya ikhwah itu tidak wajib. Karena Allah mengatakan yurdi'na auladahunna wal walidat yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Kaum ibu menyusui anaknya 2 tahun sempurna, liman aroda ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan. Yang menyempurnakan, berarti kalaupun nggak sempurna nggak apa-apa. Demikian, yaitu mustahab, sebaiknya 2 tahun. Jadi yang menyusui itu hukumnya wajib. Adapun lamanya sebaiknya 2 tahun. Demikian ikhwah rahimani Allah. Allah Subhanahu wa taala firman dalam ayat ini juga ya, di depannya itu Allah menyebutkan fa in arada fisalan antara minkum wa tasyawurin fala junaha alaihim. Apabila mereka ingin menyapih si anak berdasarkan memang hasil musyawarah mereka, maka nggak apa-apa. Berarti kalau dia nggak sampai 2 tahun, ternyata mereka bermusyawarah, si ayah dengan si ibu bermusyawarah, udahlah kita hentikan saja penyusuannya misalnya. Ya mungkin karena satu sebab, mungkin dikarenakan si istri hamil lagi gitu kan. Karena kan mungkin bisa mengisap perutnya kalau dia hamil sekaligus menyusui anak, demikian ikhwah. Jadi berdasarkan pertimbangan musyawarah mereka hentikan penyusuan si anak, nggak sampai 2 tahun, maka dibolehkan. Itu menunjukkan bahwasanya tidak wajib. Allahu a'lam bishawab. Sekali lagi, menyusui anak hukumnya wajib, tapi menyempurnakan 2 tahun hukumnya tidak wajib. Hukumnya mustahab sebaiknya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Habis sepertinya ikhwah. Ya, itu saja kajian kita pada sore hari ini. Oke, nah, halo. Taib putus. Taib demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jama'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.